Menantu Super. Bab 4721-4730. Bab 4721 Persyaratan khusus. Tuan Han, apa kebutuhan Anda? Sederhana saja. Han Sanqian tersenyum lembut, lalu membisikkan beberapa kata di telinga Luo Jin. Setelah mendengarkan kata-kata Han Sanqian, Luo Jin hampir tidak dapat mempercayai telinganya. Tuan, apakah ini? Benar, itu dia. Bagaimana? Kata Han Sanqian sambil tersenyum. Ketika Luo Jin melihat konfirmasi Han Sanqian, dia tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah mengira permintaan Han Sanqian begitu sederhana. Luo tidak berani mengatakan apapun lagi, tapi ini jelas bukan masalah. Setelah selesai berbicara, Luo Jin bertepuk tangan dengan lembut, dan setelah beberapa saat, beberapa pelayan masuk. Tunggu, cepat atur kamar tamu yang bagus untuk kedua tamu terhormat. Ingat, bagian luar harus dijaga ketat. Siapapun yang mendekat tanpa izin tamu terhormat akan mati. Bahkan jika saya adalah penguasa kota, itu tetap sama. Apakah Anda mengerti? Bawahanku mengerti. Begitu kata-kata itu keluar, pria itu buru-buru melangkah maju dan memimpin jalan. Han Sanqian tersenyum lembut dan membungkuk sedikit kepada Luo Jin, Luo Yinger dan Gucu. Kalau begitu aku pergi dulu. Luo Jin dan Gucu sangat dekat, dan mereka langsung tersenyum dan memberi hormat. Meskipun Luo Yinger yang berjilbab tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, dia dapat melihat tubuhnya yang berwarna-warni berbalik dan memberi hormat dengan lembut. Setelah meninggalkan halaman belakang, Han Sanqian Liang dan istrinya mengikuti beberapa bawahannya ke taman pribadi jauh di dalam istana Tuan Kota. Menurut para pelayan, taman ini awalnya adalah tempat bersantai dan keanggunan Luo Yinger. Ketika tidak ada orang di sekitar, putrinya akan datang ke sini sendirian, baik berlatih piano, melukis, atau membaca. Di sini, tempat dengan wangi buku dan tinta yang pekat sungguh indah. Han Sanqian sangat puas dengan tempat ini, memang sangat tenang dan nyaman. Oke, silakan lakukan pekerjaanmu, aku tidak butuh bantuanmu di sini. Han Sanqian memasuki ruang tamu, melihat sekeliling dengan puas, dan memberikan instruksi kepada pria di sebelahnya. Beberapa orang menerima perintah. Ngomong-ngomong, jam berapa makan malam Anda, tamu terhormat? Tidak perlu memberikannya. Ya. Setelah mengirim beberapa pelayan pergi, Han Sanqian menutup pintu. Su Yingxia berkata, 3.000, permintaan apa yang Anda buat kepada Tuan Luo? Bisakah mereka benar-benar membantu kami? Maksud saya, dari apa yang Tuan Luo katakan, sepertinya musuhnya sangat kuat. Su Yingxia tahu betul apa artinya memiliki pembuluh darah naga yang ratusan atau bahkan 1000 kali lebih besar dari kastil iblis. Dan penguasa kota Luo hanyalah boneka. Dia bilang dia ingin membantu Han Sanqian, tapi bisakah dia benar-benar membantunya? Han Sanqian tersenyum lembut dan memegang tangan Su Yingxia. Dia tahu bahwa Su Yingxia khawatir, jadi tindakannya lebih menenangkan. Aku tahu musuhnya sangat kuat, tapi kita juga tidak lemahkan. Han Sanqian berkata dengan lembut. Tentu saja aku percaya padamu, tapi ini hanya 3 hari dan musuh yang kita hadapi begitu kuat. Aku khawatir. Tentara datang untuk menghentikan kita, air mengalir dan tanah terendam banjir. Saya tidak percaya orang yang hidup bisa mati lemas karena air seni. Dengan kata lain, jika kita sampai di gerbang kota Burning Bone dan bahkan tidak bisa masuk, lalu pergi. Bukankah Burning Bone City adalah lelucon besar? Su Yingxia terdiam. Ya, jika mereka mati di tempat bahkan sebelum mereka resmi tiba di kota Burning Bone, lalu kualifikasi apa yang mereka miliki untuk melanjutkan perjalanan ini? Memikirkan hal ini, Su Yingxia menjadi bertekad lagi. Tapi, apa sebenarnya yang Anda ingin Tuan Luo persiapkan untuk kita? Su Yingxia sangat penasaran. Han Sanqian terkekeh, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian langsung memasang pembatas. Penghalang ini dapat langsung melindungi kedua orang tersebut dengan kedap udara. Hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk menerobos masuk, meskipun mereka berdiri di luar dan ingin melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Seperti naik ke surga. Ayo kita kembali dan melakukan urusan kita sendiri dulu. Dalam 3 hari, orang itu pasti akan memberi kita kejutan besar. Bagaimana kita bisa tertinggal? 3 hari kemudian, saya juga akan memberinya kejutan. Ketika saatnya tiba, kita akan lihat siapa yang mengejutkan siapa yang tidak dapat ditoleransi. Jelas,
Siapapun yang mengejutkan siapapun kemungkinan besar akan menjadi pemenang akhir keluarga Ying. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain, Han Sanqian bermaksud untuk membuat kejutan super besar untuk mereka. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh kedua orang itu bersinar dengan cahaya putih, dan setelah beberapa saat, mereka menghilang ke dalam lingkaran energi. Bab 4722 Persiapan sebelum perang. Ketika kedua pasangan itu muncul kembali, mereka telah kembali ke dunia kitab surga. Pasangan itu telah pergi selama berhari-hari, namun waktu di dunia kitab surga sudah beberapa bulan. Selama kurun waktu tersebut, Scar dan lainnya masih rajin berlatih setiap hari dan tidak berani bersantai sama sekali. Departemen pengrajin juga menempa siang dan malam, dan kumpulan baju besi emas mulai keluar. Ketika pengalaman mereka semakin dalam, baju besi emas ini menjadi semakin indah. Banyak produk jadi bahkan telah mencapai kisaran yang diharapkan Han Sanqian, yang membuat Han Sanqian sangat senang. Setelah Han Sanqian mengadakan pertemuan singkat dengan mereka, dia tidak tinggal diam, dia dan Su Yingxia memulai persiapan mereka tanpa henti. Han Sanqian mengulas hampir semua ilmu yang ada di Pulau Xianling, tujuannya sebenarnya sangat sederhana, yaitu menemukan metode yang paling cocok untuk memurnikan Huang Rong. Kumpulan bahan obat ini bisa dikatakan menjadi darah segar seluruh tentara. Jika tidak ditangani dengan baik maka dukungan logistik hampir kolaps yang setara dengan buruknya peredaran darah. Setelah 2 hari 2 malam belajar dan 3 hari 3 malam ujian, Han Sanqian akhirnya tersenyum. Beberapa hari kemudian, pagi ini, Han Sanqian bangun pagi dan meminta Scar memerintahkan seluruh pasukan beruang kutub untuk berkumpul. Lebih dari 30.000 orang berkumpul rapi di halaman jauh dari rumah kayu. Di bawah sinar matahari, baju besi mereka berkilau emas, dan tampak seperti gelombang emas. Temui pemimpinnya. Melihat Han Sanqian datang, semua orang berteriak serempak, dan suara itu mengguncang langit dengan keagungan. Han Sanqian tersenyum tipis dan mengangkat tangannya dengan ringan, "Halo, saudara-saudara. Kami tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari. Saudara berbeda sekarang." Semua orang tertawa sangat gembira. Itu benar. Tidak hanya semua orang mendapatkan peralatan baru selama periode waktu ini, tetapi Haijin dan Scar juga mengajak semua orang untuk berlatih. Setelah bertemu selama 3 hari, mereka pasti saling memandang dengan penuh kekaguman. Dibandingkan dengan mereka sebelumnya, mereka seperti langit dan bumi. Mereka tidak lagi sama. Setiap orang secara alami menyadari perubahannya sendiri, sehingga kegembiraan mereka secara alami mengalir ke permukaan. Saya harus berterima kasih kepada Anda, pemimpin aliansi, untuk ini. Jika Anda tidak menerima kami, di mana kami berada hari ini? Ya, kami telah menjadi warga sipil selama separuh hidup kami. Kami semua mengira ini adalah akhir hidup kami. Siapa sangka suatu saat kami bisa menerbangkan dahan dan menjadi burung phoenix. Kamu benar. Haha, aku tidak pernah memimpikannya hari seperti itu. Melihat betapa bahagianya semua orang, Han Sanqian juga sangat senang, setidaknya jalan yang dia berikan kepada mereka adalah jalan yang benar. Namun, meningkatkan pasukan selama 1000 hari hanya membutuhkan waktu yang singkat. Selain itu, saya selalu percaya bahwa hanya pelatihan berkelanjutan dalam pertempuran sebenarnya adalah peningkatan yang paling efektif. Oleh karena itu, saya harus mengatakan kepada Anda bahwa dalam beberapa hari, Anda mungkin menghadapi pertempuran sengit. Namun, kamu juga bisa memilih untuk tidak bertarung. Lagi pula, kamu baru saja bergabung. Tentu saja, dari sudut pandang pribadi saya harap Anda mau mencobanya. Bagaimanapun, pihak lain harus dianggap sebagai pasukan andalan klan iblis. Jika Anda dapat mempertahankan rekor dengan mereka, maka itu adalah sudah jelas bahwa kamu juga akan menjadi pasukan andalan. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian melihat ke arah Scar dan Haijin, bekas luka, Haijin. Keduanya melangkah maju, ya. Kamu hitung dulu jumlah orang yang mau ikut perang. Ingat, tidak peduli mereka ikut perang atau tidak, mereka semua adalah saudara kita. Ya, juga, bagilah semua yang ingin berperang menjadi 4 kelompok. Grup pertama, dipimpin oleh Scar, membutuhkan setengah dari anggota tim. Kelompok kedua, dipimpin oleh Haijin, berjumlah 1/4 dari jumlah total orang. Grup ketiga dan grup keempat jelas dipimpin oleh Pei Yuan dan Pei Mu. Jumlah kedua grup itu 1/4 dari tim.
Jenderal, terima perintahmu. Mereka berempat mendengar suara itu dan buru-buru berlutut, bawahanku menerima perintah. Murid menerima perintah itu. Oke, saya akan kembali setengah jam lagi dan mendiskusikan masalah besar dengan semua orang yang bersedia berpartisipasi dalam perang. Setelah mengatakan ini, Han San Qian berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, ledakan tawa terdengar di belakangnya, suara penuh ejekan dan penghinaan. Bab 4723 4 Kelompok Operasi Khusus. Pemimpin, apa pendapatmu tentang kami, orang yang rakus hidup dan takut mati? Benar, kenapa kamu mau ikut atau tidak? Kamu hanya menghina. Sejak kami bergabung dengan Korps Beruang Kutub, kami adalah tentara. Tugas seorang prajurit adalah mematuhi perintah, bukan yang lain. Kita semua ditakdirkan untuk mati. Tidak ada yang mengejutkan dalam hal itu. Jika kamu ingin mati, mati saja, karena takut kehilangan telurmu. Benar, kami sekarang bangga dan bangga. Siapa yang mau hidup seperti tikus dan bercinta dengan mereka lagi? Benar, jika kamu mengalahkan kartu as, kami akan menjadi kartu as. Mendengarkan teriakan di belakangnya, Han San Qian tidak bisa menahan senyum. Saya sangat puas dengan kinerja mereka. Yang diinginkan prajurit dan tim adalah semangat kerja. Jika semangat kerja tinggi, mereka akan menang dalam setiap pertempuran. Sebaliknya, jika semangat kerja rendah, meskipun mereka memiliki keunggulan, mereka masih akan kalah dalam permainan bagus. Oke, kamu memang saudara baikku, Han San Qian. Aku melihatmu dengan benar. Namun, saat kita mengirim pasukan untuk berperang, kita harus mengingat satu hal. Memiliki rasa percaya diri saja tidak ada gunanya. Kamu harus mengandalkan tinjumu. Setiap orang diperintahkan untuk berdiri tegak. Sikat. Pasukan Beruang Kutub langsung berdiri. Mulai hari ini, saya akan memulai pelatihan khusus selama 3 hari. Namun, kali ini kami harus melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Semua orang penasaran dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Han San Qian secara berbeda. Han San Qian tidak berbicara, dia menepuk tangannya sedikit, tiba-tiba tanah berguncang dan hutan di kejauhan mulai bergoyang. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat pasukan binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari hutan. Mereka adalah mitra baru Anda. Dalam 3 hari, Anda harus belajar bertarung berdampingan dan mengembangkan koordinasi taktis yang memadai. Dan istri pemimpin aliansimu akan bertanggung jawab untuk melatihmu selama ini. Han San Qian dan Huang Rong perlu ditangani, jadi tugas melatih tentara hanya bisa dilakukan oleh Su Yingxia. Meskipun Su Yingxia tidak pandai melatih tentara untuk bekerja sama dengan binatang aneh, bagaimanapun juga, aliansi Han San Qian sudah memiliki pasukan binatang aneh, jadi tidak terlalu sulit untuk mengikutinya. Keuntungan dari kavaleri adalah Merkuri bocor ke tanah saat menyerang. Yang diinginkan Han San Qian adalah serangan yang tidak terduga namun tidak dapat dihentikan ini. Dengan cara ini, kejutannya akan sangat menyenangkan. Saat Han San Qian sibuk di sini, penguasa kota Luo di dunia luar juga tidak menganggur. Setelah menerima instruksi Han San Qian, dia sibuk mengaturnya sepanjang hari. Namun, semakin banyak hal ini dilakukan, semakin Luo Jin tidak mengerti mengapa Han San Qian hanya menanyakan ini ketika dia ingin membantu. Apa yang sedang terjadi? Namun, meski mengalami depresi, Luo Yuan tetap mematuhi instruksinya. Setelah menghabiskan 1 hari penuh, dia pada dasarnya menyelesaikan apa yang diminta Han San Qian. Dia ingin pergi ke taman lain untuk mencari Han San Qian dan meminta klarifikasi, tetapi dia mendengar dari bawahannya bahwa Han San Qian tidak melakukan gerakan apapun. Kamu tidak bisa masuk secara pribadi, Anda hanya bisa berkeliaran di sekitar pintu villa dari waktu ke waktu. Katakan padaku, obat apa yang dijual Han San Qian di Labu? Luo Jin mau tidak mau bertanya pada Tuan Gucu siapa yang pergi bersamanya. Gucu juga banyak membantu dengan apa yang diminta Han San Qian. Gucu menggelengkan kepalanya, sejujurnya, saya tidak begitu memahaminya. Ini sungguh aneh. Saya bahkan bisa mengatakan ini. Jika bukan Han San Qian yang meminta kami melakukan ini, jika itu orang lain, saya akan mereka semua mengira dia gila. Ya, Luo Jin juga mengangguk. Tidak mungkin dia melakukan ini jika bukan perintah Han San Qian, tetapi setelah mengatakan itu, bahkan jika Han San Qian memintaku melakukan ini, aku masih merasa tidak nyaman. Ku bilang,
Meskipun membantu di belakang layar memang merupakan pilihan yang baik bagi kita, mengapa Han Sanqian merasa semakin tidak bisa diandalkan bagiku? Gucu tidak berbicara, dan diam-diam memandang ke taman. Ya, sebenarnya apa yang Han Sanqian inginkan dari benda-benda ini? Bab 4724 aneh sekali. Waktu berlalu dan hanya tersisa 1 hari sebelum waktu yang disepakati. Pada hari ini, Han Sanqian keluar dari villa. Namun hari ini hanya Han Sanqian yang keluar sendirian. Alasan yang disampaikan Han Sanqian adalah kesehatan istrinya buruk dan perlu istirahat. Luo Jin dan Gucu tidak terlalu khawatir. Luo Jin secara khusus mengirim seseorang untuk menyiapkan jamuan makan di halaman belakang hari itu. Saat makan malam, dia memperkenalkan situasi dasar kekuatan di belakang kota Yetian. Pasukan di belakang mereka tidak memiliki nama atau nama kode apapun. Utusan khusus pada hari itu adalah satu-satunya perantara yang bertanggung jawab untuk menghubungkan dengan kota Yetian. Namun, meski begitu, kekuatan di belakangnya tidak boleh dianggap remeh. Rumor mengatakan bahwa kekuatan ini sangat besar, hampir menyebar dengan kota Burning Bone sebagai pusatnya, dan mencakup kekuatan sebesar 11 kota dan 33 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 1 juta orang. Kota Yetian selalu mengikuti aturan, jadi kami tidak memprovokasi mereka. Kecuali utusan khusus yang menghubungi kami jarang melihat orang-orang di atas. Namun, kami para penguasa kota sering berkomunikasi satu sama lain. Dikatakan bahwa meskipun kami belum mengirimkan satu tentara pun untuk membangun pertahanan karena kekuatan di belakang kami, kenyataannya ada banyak penyergapan di luar setiap kota. Ambil contoh kota Yetian kita. Di hutan perawan di luar, ada banyak penjaga tersembunyi. Begitu ada masalah, ribuan pasukan akan turun ke kota. Pada titik ini, Han Sanqian percaya bahwa pasti ada sesuatu yang aneh yang tersembunyi di hutan itu. Oleh karena itu, meskipun kata-kata ini agak konyol, namun bukan berarti tidak berdasar. Tuan Kota Luo, saya ingin peta kota Yetian. Bisakah Anda? Akan lebih baik jika peta itu menyertakan hutan perawan ini, kata Han Sanqian. Luo Jin terkekeh, tentu saja ini bukan masalah, ada banyak peta. Setelah mengatakan ini, Luo Jin memanggil pelayannya untuk membawakannya peta. Sepertinya dia sudah bersiap untuk itu. Peta Luo Jin besar dan detail, seperti peta 3D. Dilihat dari peta, kota Yetian hampir dikelilingi oleh hutan perawan. Artinya, begitu musuh menyerang, kita akan langsung dikepung, Han Sanqian mengerutkan kening. Ini adalah versi nyata pembuatan pangsit, dan lokasinya sangat buruk. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, Anda memang bisa berbisnis dengan percaya diri dan berani di kota dengan letak geografis yang memprihatinkan. Tidak ada yang akan khawatir jika ada masalah yang terjadi di sini, karena kalaupun ada masalah pasti akan cepat selesai. Tidak ada bahaya yang harus dipertahankan di kota ini. Bahkan tembok kota hampir terbuat dari lumpur. Mereka hanya berfungsi untuk menghalangi angin. Begitu perang pecah, tembok lumpur ini akan runtuh seketika dan sama sekali tidak berguna. Tempat ini hanyalah mimpi buruk bagi pembela manapun. Ya, dari sudut pandang strategis, kota Yetian adalah mimpi buruk bagi pembela manapun. Kota ini sepenuhnya terkepung dan hampir mati. Tuan Han, besok adalah hari terakhir. Apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Gucu juga merasa sedikit khawatir pada Han Sanqian. Han Sanqian melihat ke peta dan tidak menjawab, tetapi berpikir keras. Ya, begitu tentara musuh berhasil mencapai perbatasan, apa yang harus Anda lakukan? Hutan perawan sangat luas sehingga bahkan jika 3.000 tentara Han mengorganisir pelarian, mereka tidak akan mampu menerobos. Garisnya terlalu panjang, dan bahkan jika mereka menerobos sebentar, mereka tidak akan pernah bisa menerobos. Seluruh pengepungan. Keadaan mati total. Namun, Han Sanqian tersenyum lembut, saya punya beberapa ide awal. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengambil cetak birunya, lalu mengeluarkan batu bata emas dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Han juga ingin meminta bantuan terakhir pada Tuan Luo. Tuan, tolong beritahu saya, jika Luo bisa melakukannya, Luo pasti tidak akan pernah menolak. Han Sanqian tersenyum lembut, sebenarnya tidak terlalu sulit. Saya hanya ingin meminta penguasa kota Luo untuk membantu saya mempekerjakan sekelompok pekerja. Akan ada sekitar 100 pekerja, oke. Kamu ingin pekerja? Luo Jin mengerutkan kening, apa yang kamu lakukan?
Ini perang, lalu kenapa masih ada pekerja? Lagu apa yang dinyanyikan Han San Qian? Tepatnya, mereka yang bisa bekerja adalah mereka yang bekerja di ladang sepanjang tahun. Han San Qian berkata, jika tidak ada masalah, biarkan mereka menungguku di gerbang kota dalam waktu setengah jam. Batu bata emas ini adalah hadiah atas kerja keras mereka. Ini keterlaluan, kata Luo Jin. Han San Qian tersenyum, tidak masalah. Selama kamu bisa bekerja, kita akan bertemu setengah jam lagi dan kita akan bekerja sepanjang malam ini. Setelah mengatakan itu, Han San Qian berdiri dan pergi lebih dulu, menuju ke luar kota. Bab 4725, Pertahanan Benteng. Han San Qian pertama kali mengunjungi luar kota dan kemudian kembali ke pintu masuk utama untuk menunggu kedatangan para pekerja. Luo Yuan sangat efisien dalam pekerjaannya, meski ketentuannya setengah jam, sebenarnya hanya butuh sekitar 1/4 jam untuk mendatangkan 100 orang. 100 orang berbagi batu bata emas. Sejujurnya, ini bukan kesuksesan dalam semalam, tetapi pada dasarnya distribusi rata-rata setara dengan setiap orang yang memperoleh gaji beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun sekaligus. Apalagi bekerja untuk master terkenal, para pekerja ini sangat energik. Semuanya, siapa mandornya? Han San Qian bertanya. Saat ini, seorang pria berdiri, berusia sekitar 50 tahun. Han San Qian memberinya gambar, jika kita mengerjakan proyek ini dengan cara ini, dapatkah diselesaikan dalam semalam? Apakah Anda setuju dengan apa yang Anda katakan? Mandor sedikit bingung. Luo Jin mengangguk, semuanya akan mengikuti instruksi Anda, Tuan. Tetapi suatu malam benar-benar terlalu ketat. Mandor masih mengerutkan kening, kecuali kita mengirim lebih banyak orang. Terlalu banyak orang dan terlalu banyak pergerakan. Skala 100 orang sudah menjadi batasnya. Namun, saya dapat menambah uangnya. Selama Anda dapat menyelesaikan masa konstruksi yang saya perlukan sesuai waktu yang saya setujui, maka batu bata emas hanyalah deposit. Saya akan memberikannya kepada Anda setelah proyek selesai. Anda memberi saya $10 lagi, tetapi jika Anda tidak dapat menyelesaikan masa konstruksi, maka batu bata emas ini adalah semua gaji Anda. Apakah Anda mengerti? Dari 1 potong menjadi 11 potong sekaligus, godaan besar ini nyaris membuat mandor dan sekelompok pekerja tercengang. Bagaimanapun, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, yang setara dengan jumlah yang mungkin harus diperoleh banyak orang dengan bekerja keras selama setengah hidup atau bahkan seumur hidup. Bagaimana mungkin orang tidak bersemangat? Mandor hampir tidak perlu berbicara, dan banyak pekerja sudah berbicara secara langsung. Tuan, jangan khawatir, ini hanya 1 malam. Yang terburuk adalah, saya akan berjuang sekuat tenaga malam ini. Benar, meski aku kelelahan, itu hanya masalah 1 malam. Aku bisa mengubah hidupku dalam 1 malam. Aku sangat bertekad untuk melakukan ini. Kerumunan itu mendidih dan menjadi gila. Han San Qian tersenyum lembut dan memandang Mandor, bagaimana? Oke, karena saya sangat bersedia, maka kita saudara tidak punya alasan untuk mundur. Hanya 1 malam, kita saudara pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha apapun. Mandor mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Nanti saya akan mengirimkan beberapa pembantu untuk membantu Anda. Singkatnya, ingat, sebelum fajar, apakah Anda menyelesaikannya atau tidak, Anda harus pergi dari sini. Jika tidak, semua konsekuensi akan ditentukan oleh Anda bertanggung jawab untuk itu sendiri. Perintah Han San Qian. Ya. Mandor mengambil inisiatif, berhenti berbicara omong kosong, langsung mengambil gambarnya, dan mulai memasuki lokasi bersama rekan-rekan kerjanya untuk melakukan konstruksi. Tuan Han, meskipun para pekerjanya lebih ambisius, kami harus mengatakan bahwa hampir tidak mungkin bagi ratusan orang untuk menyelesaikan proyek berskala besar dalam semalam. Melihat para pekerja pergi, Luo Jin masih berkata dengan sedikit khawatir. Semangat yang baik itu baik, tapi bagaimanapun juga, hal ini tidak bisa dijadikan pekerjaan. Dibandingkan dengan jumlah orang dan jumlah pekerjaan, jaraknya terlalu besar. Hal ini tidak bisa diimbangi dengan hal-hal yang lunak. Han San Qian mengangguk, saya tahu, tapi terkadang, Anda harus percaya pada keajaiban, dan yang lebih penting, semakin tidak mungkin hal-hal tersebut, semakin menjadi kunci situasi pertempuran. Itu benar, tapi semuanya harus dikaitkan dengan fakta. Saya khawatir akan sangat disayangkan kalah di sini jika kita tidak memiliki langkah kejutan saat itu.
Han Sanqian tersenyum, kebetulan sekali Han suka melakukan hal-hal yang tampaknya pasti akan rugi. Tuan Kota Luo, bagaimana kalau kita bertaruh? Tuan Han, apakah Anda ingin bertaruh dengan saya tentang benteng yang dilakukan oleh para pekerja ini? Ya, saya yakin mereka akan menjadi pemain kunci sebenarnya. Oke, kalau begitu aku berani bertaruh mereka mungkin akan menunda pertarungan terakhirmu, karena jangan bicara tentang apakah kalian para pekerja dapat menyelesaikannya tepat waktu. Bahkan jika itu berhasil, Luo tidak berpikir bahwa barang-barang anak-anak ini dapat membantumu. Itu juga semakin kecil kemungkinannya untuk menghentikan gelombang serangan yang dilakukan oleh utusan khusus tersebut. Oke, kalau begitu kita bisa lihat hasilnya setelah fajar. Baiklah, kalau begitu Tuan Han, Anda ingin bertaruh apa? Bab 4726, Taruhan Besar. Ini taruhan besar. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia tersenyum misterius pada Luo Jin, jika saya kalah, saya dapat menyetujui permintaan atau permintaan Anda selama saya tidak melanggar prinsip dasar pribadi saya. Di sisi lain, jika Anda kalah, tentu saja Anda akan menyetujui permintaan Han, bagaimana menurut Anda? Luo Jin memikirkannya sebentar. Meskipun tidak terdengar seperti apapun, itu sangat menakutkan ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, karena tidak ada batasan besar untuk permintaan seperti itu. Apakah itu menyedihkan atau tidak, itu semua tergantung atas keinginan pihak lain. Namun, sepertinya dia tidak akan rugi apa-apa. Memikirkan hal ini, Luo Jin mengangguk dan tersenyum, oke, babak ini, Luo setuju. Kalau begitu kita akan membuat kesepakatan. Setelah menyetujui taruhan dengan Luo Yuan, Han Sanqian tidak sesibuk yang dia bayangkan, malah dia tiba-tiba membawa Luo Yuan kembali ke kota Yetian. Yang lebih luar biasa lagi adalah karena alasan yang tidak diketahui, Han Sanqian membawa Luo Jin ke sebuah kedai di kota untuk minum. Di meja anggur, Luo Jin benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian. Tuan Han, apakah Anda benar-benar percaya diri? Saat Luo Jin berbicara, dia menyatukan semua piring di atas meja anggur, dan kemudian meletakkan botol anggur di tengah tumpukan piring. Beberapa piring mengelilingi sebotol wine, terlihat jelas bahwa wine tersebut dikelilingi oleh banyak lapisan, yang juga berarti kesulitan Han Sanqian saat ini. Han Sanqian tersenyum, melihat ke arah kendi anggur yang dikelilingi, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya bertanya kepada penguasa kota Luo, menurut Anda apa yang harus dilakukan kendi anggur itu? Mungkinkah ia melompat ke tengah? Makna Han Sanqian juga sangat lugas, yaitu apa manfaat anggur. Selain cemas, membuat diri saya lebih cepat panas dan mudah diminum orang lain, hal bermanfaat apa lagi yang bisa saya lakukan? Tetapi Tuan, Anda tidak boleh menyerah pada diri sendiri seperti ini, atau membuat diri Anda mati rasa, bukan? Bahkan jika Anda dikepung, dengan kemampuan Anda mungkin tidak dapat melawan. Bahkan jika anggur itu diminum pada akhirnya, di setidaknya hidangan ini pasti hampir habis dalam proses minum. Han Sanqian tersenyum, mengambil sesuap makanan, dan berkata sambil tersenyum, jika ini masalahnya, saya ingin bertanya, mengapa penguasa kota Luo perlu bertaruh pada Han Sanqian? Luo Jin tersenyum, saya telah diintimidasi terlalu lama, dan sekarang saya memanfaatkannya. Luo hanya memberi diri saya satu pilihan lagi. Kami selalu siap, dan kami selalu di sini untuk memegang piring. Tentu saja, ada juga hidangan yang lebih enak. Dengan senang hati menurutinya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, jika Han menang, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan mengambil pendapatan pajak kota Yetian, dan kami bahkan dapat membentuk kerjasama yang berbeda antara Anda dan saya. Hargai rincian lebih lanjut. Bahan-bahan yang dibutuhkan pasukan saya pasti banyak dikonsumsi, jadi mulai sekarang, Anda dan saya akan bekerja sama sebagai pemasok dan peminat. Luo Jin tersenyum, kalau begitu saya sangat berharap Tuan Han bisa memenangkan duel ini. Tangkap pencurinya dulu. Tangkap rajanya dulu. Ada pertanyaan yang ingin dimintai nasihat oleh Han Sanqian. Han Sanqian melanjutkan, Han tahu bahwa orang-orang ini sebenarnya mengandalkan energi urat naga untuk hidup. Jadi, Yetian kota dengan kata lain, di manakah urat naga di hutan purba? Saya sudah tahu Anda akan menanyakan pertanyaan ini, tapi sejujurnya, hasilnya mungkin mengecewakan Anda. Oh, saya tahu, Tuan Han pernah ke Kastil Tianmo, dan tentu saja dia telah melihat pembuluh darah naga dan menghancurkannya.
Apa yang saya katakan itu benar. Tepat. Tapi urat naga di sini tidak berada di kota Yetian atau di dalam hutan. Mungkinkah di kota Burning Bone? Tepatnya, pasti ada sesuatu yang istimewa tentang seluruh kota tulang terbakar yang menjadi tempat inti klan iblis. Yinki di sana sangat berat, energi jahat sangat kuat, dan ada banyak penguasa klan iblis dari semua kalangan kehidupan. Oleh karena itu, urat naga secara alami terletak di sana. Tempat seperti itu adalah yang paling cocok. Faktanya, dengan kata lain, kekuatan di belakangku adalah kekuatan terkuat di klan iblis sekarang. Han Sanqian memahami bahwa karena ini adalah kekuatan terkuat dari klan iblis, secara alami kota ini adalah kota terkuat yang melekat pada klan iblis, kota pembakaran tulang. Ini memang pemikiran logis yang paling mendasar. Jadi, dengan kata lain, jika urat naga tidak bisa dihancurkan, tidak peduli bagaimana aku bertarung, lawan akan selalu tak terkalahkan. Han Sanqian mengerutkan kening. Jadi, ini juga keraguan Luo. Meskipun Tuan Han kuat, apa yang kamu gunakan untuk menang? Ini adalah perang yang ditakdirkan untuk berakhir seri. Bab 4727 Saatnya Fajar. Tidak menghancurkan pembuluh darah naga berarti mereka tidak bisa mati sama sekali, jadi level langit-langit hanya bisa hampir imbang. Hal ini juga didasarkan pada situasi di mana Han Sanqian tidak dapat dikonsumsi secara serius. Namun, Han Sanqian tidak khawatir dan tersenyum lembut, saya tidak percaya bahwa saya akan kalah, dan saya tidak percaya bahwa penguasa kota Luo akan memasang taruhan yang tidak berarti. Selalu ada jalan, bukan? Luo Jin berkata, energi iblis di pembuluh darah naga tidak terkalahkan. Aku tahu. Tapi yang tidak diketahui Tuan Han adalah kelemahan di baliknya. Han Sanqian mengangguk. Inilah yang dia inginkan, saya ingin mendengar detailnya. Segala sesuatu pasti ada alasannya, dan harus ada kelanggengannya sepanjang zaman. Pernahkah Tuan Han berpikir bahwa semakin luas cakupan suatu hal, semakin lemah karakteristiknya? Ibarat racun, semakin kuat racunnya maka semakin kecil penularannya, sebaliknya semakin menular suatu racun maka semakin lemah pula racunnya. Dalam ilmu kebumian disebut kekekalan energi, di dunia ini disebut keseimbangan yin dan yang. Lalu apa kelemahan energi iblis ini? Tersebar begitu luas sehingga hutan bahkan tumbuh di sini. Tampaknya sangat kuat, tapi nyatanya hanya lemah di bagian dalam. Saya mengerti. Han Sanqian mengangguk. Kalau Tuan Han ingin menang, bukan tidak mungkin. Selama kamu bisa sekuat pelangi, kamu akan mampu membuat pasokan energi iblisnya tidak mencukupi. Mainan yang bisa dimanipulasi oleh Tuan Han sesuka hati. Oleh karena itu, menurut rencana Luo Jin, Han Sanqian harus menyerang dengan ganas. Hanya serangan super dahsyat yang bisa membuat perbekalan panjang lawan tidak bisa terpuaskan untuk sementara waktu. Setelah celah yang tak terpuaskan itu muncul, tak terkalahkan akan dipatahkan. Ibarat lonceng emas dengan segunung kain besi, selama Anda memiliki perisai, maka meraih perisai tersebut dan menyerang secara gila-gilaan hanyalah omong kosong belaka. Memukul seseorang hingga mencapai titik sakitnya adalah seperti itu. Tapi maafkan Luo karena terlalu banyak bicara. Sekarang, Tuan Han bukan hanya tidak punya niat menyerang sama sekali, tapi dia bahkan tidak aktif membela diri. Jika dia ingin menang, bukankah itu hanya mimpi? Luo Jin sangat mengkhawatirkan Han Sanqian. Dalam hati Luo Jin, Han Sanqian adalah seseorang yang telah membantai kota dan menghancurkan pembuluh darah naga. Tentu saja dia memiliki kekuatan dan pengalaman. Oleh karena itu, kemungkinan keberhasilan akhirnya sangat tinggi. Tapi Han Sanqian sama sekali tidak merasa nyaman. Proyek ini membutuhkan jumlah orang yang tidak mungkin diselesaikan, namun dia masih tidak melakukan apapun untuk mengajaknya minum. Sepertinya dia tidak ingin bertarung sampai mati dengan siapapun. Menghadapi tuduhan Luo Jin, Han Sanqian tidak marah atau keberatan sama sekali, malah tertawa dan mengangkat gelasnya. Tuan Luo, jangan berpikir untuk mengubah hal-hal yang tidak bisa diubah. Ayolah, kamu dan aku ditakdirkan untuk minum bersama malam ini, dan aku tidak akan mabuk sampai aku tiba di rumah. Luo Jin tidak bisa berkata-kata, tetapi ketika dia melihat Han Sanqian telah mengangkat gelasnya dan meminumnya dalam satu tegukan, dia hanya bisa menghela nafas dan mulai minum bersama. Malam ini lebih lama dari yang dibayangkan Luo Jin, dan keduanya minum hampir sampai subuh keesokan harinya. Ada toples anggur yang tak terhitung jumlahnya di atas meja anggur, dan ruang pribadi dipenuhi dengan aroma anggur.
Wajah Luo Jin kemerahan, dan matanya penuh mabuk. Han Sanqian pada dasarnya sama. Namun, Han Sanqian memiliki senyuman di wajahnya, tetapi wajah Luo Jin penuh kesedihan. Tuan Han, 1/4 jam lagi, fajar akan menyingsing. Saya yakin utusan khusus itu akan segera kembali ke sini dengan sekelompok besar pasukan. Apakah Anda ingin melihat-lihat benteng di luar kota? Saya sangat khawatir dengan geng-geng itu. Pekerja. Hei, dia benar-benar tidak mau bicara lagi. Biarpun para pekerja sudah menyelesaikannya, lalu kenapa? Dia bahkan tidak perlu mengatakan ini. Hal-hal itu tidak ada gunanya sama sekali. Han Sanqian membuka matanya yang mengantuk sambil tersenyum dan berdiri. Jangan lihat, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Ngomong-ngomong, Tuan Kota Luo, tunggu aku di sini beberapa menit. Tuan Han, saya ingin memberanikan diri untuk bertanya, apa yang Anda inginkan? Bab 4728 tentara akan datang. Tuan Han tersenyum dan tidak berkata apa-apa, langsung berdiri dan pergi. Meskipun Luo Jin bingung, dia tetap menunggu di tempatnya. Beberapa menit kemudian, Han Sanqian kembali. Namun, dibandingkan dengan sekarang, Han Sanqian tampaknya tidak memiliki apapun di tangannya. Tuan Han, apa maksudnya ini? Han Sanqian tersenyum misterius, tanpa dia, saya hanya melakukan urusan pribadi. Masalah pribadi. Luo Jin jelas terkejut. Masalah pribadi apa yang dimiliki Han Sanqian di kota Yetian? Dia tidak punya kenalan lain sama sekali, jadi wajar saja dia tidak bisa membicarakan masalah pribadi lainnya. Apalagi kalaupun ada sesuatu yang saya tidak tahu dengan jelas, masalah pribadi apa yang perlu diselesaikan sekarang, dan hanya membutuhkan waktu sesingkat itu. Melihat kebingungan di wajahnya, Han Sanqian tersenyum dan menepuk pundaknya, jangan terlalu banyak berpikir, saya tidak akan bisa menjelaskan masalah pribadi ini kepada Anda untuk sementara waktu. Yang bisa saya katakan hanyalah, kegembiraannya adalah hampir akan dimulai. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian juga melihat keluar jendela dengan tepat. Saat ini, langit sudah agak cerah di luar jendela. Di luar kota Yetian. Setelah malam yang sangat dingin di hutan purba, es dan salju mulai mencair, dan bumi mulai pulih. Segala sesuatu yang mati di bawah suhu ekstrim mulai berakar kembali. Dan sesuatu yang mengejutkan terjadi dengan cepat, di atas tanah yang retak itu, pepohonan mulai bertunas kembali, dan rerumputan di tanah pun pecah dari dalam tanah. Tetapi, bahkan dengan pertumbuhan seperti itu, sesuatu perlahan muncul dari dalam tanah. Tangannya ramping dan aneh, ditutupi kulit dan tulang, setipis kayu bakar, dengan kuku hitam dan kulit pucat. Setelah mereka keluar dari dalam tanah, mereka membuat celah di dalam tanah semakin lebar. Setelah itu, banyak mayat muncul dari dalam. Mereka seperti mayat yang merangkak keluar dari kuburan, tapi jelas sangat berbeda dengan mayat. Mereka keluar dari tanah menuju matahari, dan yang pasti mereka tidak terbaring di tengah malam. Oleh karena itu, tidak ada roh jahat, tetapi tetap penuh keanehan. Dan yang jelas, pemandangan seperti itu tidak hanya terjadi di satu tempat. Di seluruh hutan purba, tidak peduli timur, barat, selatan atau utara, selama ditutupi oleh hutan, ada banyak sekali benda hitam yang merangkak keluar dari tanah. Setelah itu, sekelompok orang ini tampak tidak sadarkan diri atau sadar saat mereka menuju kota Yetian. Jika seseorang melihat dari langit, terlihat kota Yetian dikelilingi oleh bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya. Han Sanqian. Di tengah brigade bayangan hitam, seorang pria sedang menunggang kuda perang, di arus hitam, memandang Ye Tiancheng di kejauhan, wajahnya menjadi dingin sejenak. Orang ini tidak lain adalah utusan khusus dari kota Yetian yang telah dikalahkan oleh Han Sanqian. Jika kamu ingin menghilangkan kebencian di hatimu, cara terbaik adalah dengan menyelesaikan sumber kebencian itu. Bunuh dia dan semuanya akan hilang. Sebuah suara yang menyenangkan datang dengan lembut, dan utusan khusus itu berbalik. Ketika dia melihat orang itu dengan jelas, dia segera menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata, saya telah bertemu dengan yang lebih tua. Penatua itu sedang menunggang kuda hitam, mengenakan pakaian abu-abu antik di tubuh hitamnya, memegang tombak, dan mengenakan topi panjang. Dia tampak misterius sekaligus perkasa. Siapapun yang menindas rakyat kami akan menjadi sasaran serangan dan pembalasan yang mengerikan. Ini adalah aturan dan moral kami. Hari ini, kami akan mencarikan tempat untuk Anda. Kalau tidak,
Bagaimana Anda bisa meyakinkan publik di masa depan? Itu bagus. Tentara Han berkekuatan 3.000 orang ini tiba-tiba muncul dan telah lama merajalela di tanah klan iblis kita. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa klan iblis kita tidak memiliki siapapun yang tersisa? Kali ini, saya tidak hanya ingin membantu Anda menemukan tempat Anda, tetapi saya juga ingin memberitahu Han Sanqian dan semua orang di klan iblis siapa penguasa sebenarnya negeri ini. Ketika utusan khusus mendengar ini, dia langsung menjadi gembira dan berkata, "Terima kasih banyak, Penatua. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kamu tidak memilih untuk berhadapan langsung dengan Han Sanqian. Dengan cara ini, kerugiannya tidak akan terlalu buruk. Saya yakin banyak orang menunggu untuk melihat lelucon kami. Setelah itu semuanya, kami memiliki beberapa kebutuhan khusus dalam beberapa tahun terakhir. Terlalu banyak yang harus diminta, dan banyak orang sudah memiliki gagasan pengkhianatan di dalam hati mereka. Kali ini tepat. Memanfaatkan kesempatan Han Sanqian, kita perlu menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka memiliki gagasan ini, sungguh hal yang menakutkan dan mengerikan." Utusan khusus itu tersenyum jahat, "Tetua bijaksana, kali ini, mari kita pamerkan otot kita." Kota Yetian, Han Sanqian, ya. Sesepuh itu tersenyum dingin. Bab 4729 peluang seperti itu. Kecepatan penuh di depan. Ya, wow. Seperti hewan yang bermigrasi, seperti zombie yang muncul dari ribuan kuburan, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah terus menyerang kota Yetian. Dan di antara retakan di tanah, ada banyak orang yang merangkak keluar dari celah tersebut. Utusan khusus dan para tetua juga menunggang kuda hitam mereka ke arah itu. Di kota Yetian. Laporan. Diiringi teriakan panjang, seorang mata-mata dengan cepat berlari masuk dari luar gerbang kota. Dia langsung menuju kamar pribadi tempat Han Sanqian dan Luo Jin berada. Begitu dia memasuki pintu, pria itu buru-buru berlutut di tanah. "Laporkan kepada penguasa kota bahwa sejumlah besar orang ditemukan di hutan perawan di luar kota menuju kota." "Berapa banyak orang di sana?" Luo Jin dengan cepat berdiri dan bertanya. "Saya tidak bisa menghitungnya. Ada orang di mana-mana. Meskipun ada banyak pohon di hutan yang menghalangi pandangan saya, mereka sangat padat sehingga ada di mana-mana." Wajah Luo Jin tiba-tiba menjadi pucat, dia menatap Han Sanqian, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Han, sudah kubilang, lihat." Luo Jin telah berhubungan dengan utusan khusus selama bertahun-tahun dan telah lama mengetahui betapa kuatnya dia. Sekarang dia telah kembali dalam 3 hari, itu pasti akan sangat menghancurkan. Meskipun Han Sanqian bertindak seolah-olah masalah itu tidak ada hubungannya dengan dia dari awal sampai akhir, penguasa kota Luo, yang sudah memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sebenarnya diam-diam telah mengatur agar beberapa bawahannya pergi ke luar kota untuk menemuinya. Selidiki kondisi. Meski bukan dia yang menderita, namun pada akhirnya dia tetap menyandera Han Sanqian. Oleh karena itu Han Sanqian enggan pindah, sehingga harus pindah. Han Sanqian memandang Luo Jin yang cemas dan khawatir, tetapi tersenyum lembut, "Bukankah ini normal? Saya diberi waktu 3 hari, jadi wajar saja, saya harus bersiap dengan baik. Oleh karena itu, cepat atau lambat, tentara akan menyerang perbatasan." "Benda. Omong kosong." Tentu saja Luo Jin mengetahui hal ini dengan baik, dia bertanya pada Han Sanqian apa yang dia rencanakan. "Tuan Han, maafkan saya karena bersikap kasar, Luo benar-benar penasaran, apa yang ingin Anda lawan? Tahukah Anda, kota Yetian ini hanyalah sebuah tanah datar di dalam hutan. Tidak ada bahaya untuk mempertahankannya. Begitu tentara datang dari segala arah, bagaimana Anda bisa mempertahankannya? Kamu bahkan tidak memiliki satupun prajurit." Dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa digunakan Han Sanqian untuk melawan orang lain. "Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak punya tentara?" Han Sanqian berkata sambil tersenyum. "Di mana tentaramu?" "Belum lagi tentara, bahkan Mao, Luo Jin belum pernah melihatnya. Dari awal sampai akhir Han Sanqian hanya bersama istrinya, bagaimana dia bisa memiliki tentara? Saya tidak memiliki banyak prajurit. Jika mereka semua ditampilkan saat ini, bukankah itu sama dengan memperlihatkan kekuatan saya?" Han Sanqian berdiri sambil tersenyum dan menepuk bahu Luo Jin lagi, jangan khawatir, aku ada jalannya." Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berdiri dan keluar dari kamar pribadi.
Tanpa jeda sedikit pun, Han Sanqian langsung berjalan keluar kota. Luo Jin tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak punya pilihan selain bergegas keluar bersama Han Sanqian. Mendengar suara angin, banyak orang di kota pun ikut tergerak setelah mendengar suara tersebut, dan lari dari kota ke gerbang kota satu persatu. Entah mencari tempat tinggi, atau bersembunyi di kegelapan, atau bahkan orang lain langsung menyiapkan meja di sini dan memulai bisnis. Ayo, ayo semuanya, beli dan biarkan kami pergi. Han Sanqian akan membayarmu 10 untuk setiap pelanggan tetap. Banyak orang telah memasang taruhan. Meskipun kekuatan lama masih kuat dan banyak orang yang membeli, para pemilik bisnis kaya ini tidak akan pernah mengabaikan orang besar seperti Han Sanqian. Meski peluang Han Sanqian sangat tinggi, yang berarti peluang menangnya sangat kecil, namun banyak orang yang tetap memilihnya. Semua pebisnis punya uang, jadi menang atau kalah tidak terlalu penting, yang penting bersenang-senang. Meskipun Han Sanqian sangat kuat dan telah menciptakan banyak mitos, kekuatan di belakang kita lebih dalam dan ganas. Dapat dikatakan bahwa mereka hampir menjadi fondasi seluruh klan iblis. Tidak peduli seberapa kuat Han Sanqian, itu mutlak mustahil untuk menggoyahkan fondasi klan iblis. Jika Han Sanqian bisa menang, mustahil klan iblis kita ada hari ini. Kita pasti sudah dimusnahkan oleh orang-orang di dataran tengah sejak lama. Ya, meskipun pajak menjadi semakin berat selama bertahun-tahun, bagaimanapun juga, itu adalah tanda tangan dan inti dari klan iblis kita. Han Sanqian pasti akan kalah kali ini. Semua orang membicarakannya, dan peluang Han Sanqian mulai semakin tinggi. Bab 4730 sungguh luar biasa. Di luar gerbang kota, Han Sanqian berdiri sedikit. Melihat ke kejauhan, Anda memang bisa melihat bayangan hitam pekat mengalir menuju sisi ini. Sial, lihat, Han Sanqian berdiri sendirian di gerbang kota. Apa maksudnya? Mungkinkah dia ingin mengandalkan dirinya sendiri? Apa yang kamu impikan? Tidakkah kamu melihat ada orang yang datang dari segala arah? Tidak peduli seberapa bagus Han Sanqian, bahkan jika dia adalah dewa, apa yang bisa dia lakukan? Melawan ratusan ribu orang sendirian hanyalah hal yang adil. Mimpi. Saya pikir dia ingin melarikan diri. Apakah tidak ada wanita bersamanya? Mengapa dia tidak membawanya? Apa maksudnya ini? Ya, itu mungkin. Dia benar-benar ingin melarikan diri. Sekelompok orang sedang berbicara dan menunjuk. Luo Jin melihatnya di matanya dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, semua orang hanya menonton kesenangan itu. Bagaimanapun, masalah ini bukan urusan mereka. Hanya saja penindasannya sudah terlalu lama, dan semua orang sangat ingin melihat betapa baiknya Han Sanqian. Di tengah kekhawatiran Luo Jin, perlahan, bayangan hitam semakin dekat ke kota Yetian. Tidak sampai 1/4 jam kemudian seluruh pengepungan pada dasarnya selesai, mengelilingi kota Yetian dalam lingkaran besar. Semua bayangan hitam hanya berjarak 1 kilometer dari kota Yetian, tampak jauh. Han Sanqian. Utusan khusus itu menunggang kuda dari belakang kerumunan dan menunjuk dengan marah ke arah Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tipis, ikut. Huff, aku tahu kamu punya beberapa kemampuan, tapi terus kenapa? Kamu benar-benar berani, dan kamu benar-benar menungguku di sini selama 3 hari. Han Sanqian tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Beberapa orang sedang terburu-buru untuk mati. Tidak bisakah saya menunggu? Lelucon apa? Apakah aku akan mati? Buka mata anjingmu dan lihat, kamu dikelilingi oleh orang-orangku di semua sisi. Tahukah kamu ada berapa banyak? Han Sanqian menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu ada berapa orang. Huff, tidak banyak, hanya sekitar 800.000 laki-laki dan kuda. Utusan khusus itu berkata dengan dingin, awalnya, kami memiliki lebih banyak laki-laki dan kuda, tetapi untuk berurusan dengan Anda, kami rasa kami tidak membutuhkan terlalu banyak orang, jadi kami hanya sekitar 1/4 pasukan di sekitar telah dikerahkan. Kata-kata ini tidak hanya menggoda Han Sanqian, tetapi juga utusan khusus yang memperingatkan semua orang di kota Yetian bahwa kita memiliki banyak orang, jadi yang terbaik adalah tidak memiliki niat jahat. Memang, begitu kata-kata tersebut keluar, banyak pengusaha di kota itu yang langsung mengambil langkah mundur. Han Sanqian masih tersenyum, sayang sekali. Mungkin jika kamu menyesuaikan semua pasukan, kamu benar-benar dapat menyebabkan masalah besar bagiku. Sayangnya, meremehkan musuh akan merugikanmu. Harganya, haha, Han 3000,
Han 3.000, apa yang kamu banggakan? 800.000 pasukan tidak bisa berurusan denganmu. Izinkan saya bertanya, berapa banyak pasukan yang kamu miliki? Utusan khusus itu bertanya, sejauh yang saya tahu, Anda sepertinya tidak punya tentara lagi, kan? Siapapun yang bergerak di hutan ini dapat melihat dengan jelas. Faktanya, hutan sangat sepi dalam 3 hari terakhir, jadi Han Sanqian tidak mengirimkan bala bantuan sama sekali. Adapun Han Sanqian merekrut pasukan di kota Yetian, bahkan lebih mustahil lagi, betapapun beraninya orang-orang ini, mereka hanya berani memiliki beberapa ide di dalam hati mereka. Jika mereka diminta membantu Han Sanqian secara langsung, mereka tidak akan pernah berani melakukannya meskipun mereka punya nyali. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, meskipun aku selalu percaya diri, aku tidak akan pernah terlalu buta. Jika aku ingin berurusan denganmu, bagaimana aku sendiri bisa cukup? Tentu saja, aku harus memiliki tentara. Lalu di mana prajuritmu? Utusan khusus itu bertanya dengan nada menghina. Dia jelas satu-satunya yang ada di sana, jadi dalam analisis terakhir, Han Sanqian hanya sesumbar. Kamu akan tahu di mana tentaraku nanti. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia memusatkan perhatiannya pada tetua di samping utusan khusus. Intuisi memberitahu Han Sanqian bahwa orang ini benar-benar pembuat masalah terbesar. Ketika pria itu melihat Han Sanqian menatapnya, dia tersenyum lembut dan kembali menatap Han Sanqian, karena kamu bilang kamu punya tentara, maka saya yakin kamu benar-benar punya tentara. Hanya saja kamu harus tahu betul bahwa pasukanmu di sini hanyalah umpan meriam. Bagaimana kalau aku punya ide? Bagaimana menurutmu? Han Sanqian tersenyum lembut, oke. Katakan saja padaku, aku ingin mendengarkan dengan hormat. Utusan khusus itu ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh yang lebih tua, lalu dia tersenyum lembut dan berkata, ide saya sangat sederhana.